Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita menyelesaikan bab teks observasi, kali ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab teks eksposisi. Sebelumnya, pernahkah kamu berpendapat disertai dengan alasan yang logis dan juga jelas? Nah, jika iya, itu juga bisa termasuk ke dalam teks eksposisi. Karena apa? Karena teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau penyampaian pendapat pribadi si penulis. Jadi yang harus kamu garis bawahi dari teks eksposisi adalah di bagian penyampaian pendapat pribadi si penulis. Berarti ada pendapat ya di dalam teks eksposisi. Oke, tujuannya apa? Tujuan dari teks eksposisi adalah memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pembaca. Jadi, setelah pembaca membaca teks eksposisi yang kamu buat, pembaca akan mendapatkan pengetahuan atau informasi baru mengenai hal yang kamu bahas dalam teks eksposisi. Kemudian, untuk membuat suatu teks eksposisi, kamu harus memahami 3 struktur yang mendukungnya. Yang pertama adalah bagian tesis. Bagian tesis adalah bagian yang berisi pernyataan atau pendapat penulis yang didukung oleh argumen. Jadi poin pentingnya dalam tesis adalah pasti berisi pendapat penulis. Itu tesis. Dan juga tesis itu letaknya ada di paragraf pembuka atau paragraf awal. Jadi paragraf pertama dalam teks eksposisi disebut juga dengan tesis. Oke. Sekarang contohnya tesis seperti apa? Misalkan kita ambil kasusnya adalah mengenai virus corona. Nah, kalau dia masuk ke bagian tesis, berarti si penulis harus memberikan opininya mengenai virus corona tersebut. Misalkan, virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya. Nah, itu adalah contoh dari satu kalimat tesis, ya. Oke, setelah itu masuk ke bagian argumentasi. Argumentasi adalah alasan berupa data, fakta, dan pendapat yang digunakan untuk memperkuat tesis. Jadi tadi kita telah membuat tesis, yaitu virus corona sangat berbahaya. Nah, untuk meyakinkan pembaca, kita harus menyertakan argumen atau alasan. Contohnya seperti apa? Virus corona dinyatakan berbahaya karena tingkat kematiannya yang tinggi, mencapai angka 6 ribuan, serta sudah mencapai kasusnya hingga 155.000. Nah, itu berupa alasan, berupa fakta dan data. Nah, bisa juga nanti alasannya kamu menyantumkan pendapat. Pendapatnya tentu saja merupakan dari ahli atau orang-orang yang terpercaya di bidangnya. Seperti itu. Nah, setelah kamu mengemukakan argumen atau alasan, kamu akan masuk ke bagian penegasan ulang. Penegasan ulang berisi pernyataan yang menguatkan kembali pendapat yang telah didukung argumentasi. Jadi lebih gampangnya penegasan ulang ini berisi kesimpulan. Atau biasanya kebanyakan dari teks eksposisi di bagian ini akan berisi solusi. Solusi dari si penulis mengenai peristiwa atau kasus yang dibahas. Misalkan tadi kita balik lagi kepada contoh virus corona. Nah, kalau ada penegasan ulang, berarti penegasan ulangnya bisa seperti ini. Virus corona memang sangat berbahaya karena tingkat kematiannya telah tinggi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan masker serta mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat. Itu contoh dari penegasan ulang. Jadi mengulang kembali, kemudian ditambah lagi dengan solusi dari si penulis. Untuk lebih pahamnya lagi, kita masuk kepada contoh yang ada di LKS kamu. Ada di halaman 16, judulnya Kebijakan Ekonomi Tidak Memihak Rakyat. Nah, paragraf 1 ini masuk kepada struktur tesis. Kenapa? Karena jelas banget di kalimat pertama itu ada sebuah opini. Apa opininya? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai wakil negara hingga kini masih menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat. Berarti di sini ada opini dari penulis bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Itu opininya. Maka dia masuk kepada tesis. Nah, setelah itu paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hingga 12 itu masuk pada argumentasi. Kenapa argumentasi? Silakan kamu baca sendiri bahwa di dalam paragraf-paragraf itu berisi alasan mengapa pemerintah itu tidak berpihak kepada rakyat. Nah, setelah itu, 2 paragraf terakhirnya itu
bagian penegasan ulang. Kenapa? Karena di 2 paragraf terakhir itu, silakan kamu baca lagi sendiri, itu berisi solusi dari si penulis terhadap peristiwa yang atau kasus yang dibahas gitu. Contohnya saja di paragraf paling terakhir ada kalimat intinya segala bentuk kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah harus berdasarkan kerakyatan. Nah, itu adalah contoh kalimat dari solusi. Itu. Sampai sini apakah mudah dipahami? Semoga kalian dapat mudah memahaminya. Kalau misalkan ada yang belum dipahami bisa bertanya kepada Ibu. Ibu cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.